Gulma dianggap mengganggu. Hal ini karena adanya kompetisi antara tanaman produksi dan gulma dalam mendapatkan nutrisi yang ada di dalam tanah. Pada jenis gulma tertentu, yaitu gulma yang tumbuh tinggi dan menutupi tajuk tanaman produksi, persaingan juga terjadi dalam memperoleh sinar matahari. Meskipun gulma pada umumnya merugikan tanaman induk atau tanaman pertanian, tetapi gulma sebenarnya mengandung senyawa aktif yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Dalam video ini nantinya akan dipaparkan 20 jenis gulma berkhasiat obat. Semudah-mudahan dalam video ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa gulma tidak selamanya merugikan, tetapi gulma juga dapat bermanfaat, khususnya sebagai tanaman obat Indonesia. Yang pertama adalah bayam duri atau Amaranthus spinosus. Ciri-cirinya, yang pertama, bayam duri itu merupakan herba berumur 1 tahun. Yang kedua, bayam duri berasal dari keluarga Amaranthaceae. Kemudian bayam duri dipercaya masyarakat tradisional sebagai obat demam. Yang kedua adalah bayam merah atau Amaranthus tricolor. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, herba berumur 1 tahun. Yang kedua, berasal dari keluarga Amaranthaceae. Yang ketiga, warna batang dan daun berwarna merah. Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai obat bisul. Yang ketiga adalah pegagan atau Centella asiatica. Ciri-ciri tanaman pegagan adalah: 1. Merupakan terna tahunan. Kemudian yang kedua, berasal dari keluarga Umbelliferae. Yang ketiga, memiliki helaian daun yang khas, yaitu berbentuk ginjal. Daun pegagan secara tradisional dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi campak. Yang kedua, sesak nafas. Dan yang terakhir, untuk mengobati luka seperti borok. Gulma yang bermanfaat sebagai tanaman obat yang keempat adalah bandotan atau Ageratum conizoides. Ciri-cirinya, pertama, merupakan terna berbau keras. Yang kedua, keluarga Asteraceae. Yang ketiga, daun berseling atau berhadapan. Yang keempat, dapat menyembuhkan masuk angin dan dapat menghentikan pendarahan. Yang kelima, gulma yang bermanfaat adalah wedusan atau nama ilmiahnya adalah Ageratum houstonianum. Ciri-cirinya, yang pertama, merupakan terna berbau keras. Yang kedua, keluarga Asteraceae. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi dada sakit dan susah melahirkan. Yang keenam adalah sembung atau Blumea balsamifera. Ciri-cirinya, sembung berasal dari suku Asteraceae.
Sembung memiliki rasa pedas dan agak pahit, dan sembung bisa mengatasi sakit perut. Yang ketujuh adalah tapak liman atau Elephantophus caber. Ciri-cirinya adalah tapak liman berasal dari keluarga Asteraceae, rasanya pahit, pedas, dan sejuk. Tapak liman dapat mengobati tidak nafsu makan. Yang kedelapan adalah urang-aring atau Eclipta prostrata. Ciri-cirinya merupakan terna semusim. Kedua, bunga berbentuk bongkol. Yang ketiga, daun lancet memanjang. Dan yang terakhir, dapat menyuburkan rambut. Yang kesembilan adalah kucing-kucingan atau Acalypha indica. Tanaman kucing-kucingan dapat mengobati sesak napas dan batuk. Ciri-cirinya adalah termasuk herba semusim atau tahunan. Tanaman kucing-kucingan dapat tumbuh hingga 1,5 meter. Akarnya disukai oleh hewan seperti kucing. Yang ke-10 adalah tanaman patah tulang atau Euphorbia tirucali. Tanaman ini dapat mengobati sakit gigi. Ciri-cirinya merupakan perdu tahunan tegak. Yang kedua, bercabang banyak. Yang ketiga, bergetah. Yang keempat, tingginya mencapai 2 meter. Dan biasanya tanaman ini disebut tanaman kayu urip. Yang ke-11 adalah tanaman batikan kebo atau Euphorbia hirta. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai untuk obat kutilan. Ciri-cirinya, tanaman batikan kebo berasal dari keluarga Euphorbiaceae. Tanaman ini berasal dari kawasan tropis, kemudian ditemukan di antara rerumputan, tepi jalan, sungai, kebun-kebun. Warna batangnya kecoklatan, batangnya bergetah, daun berbentuk bulat memanjang. Yang ke-12 adalah meniran atau Phyllanthus niruri. Tanaman ini dipercaya dapat mengobati kencing batu. Ciri-cirinya adalah tumbuh di tempat yang lembab dan berbatu. Tanaman meniran berasal dari keluarga Euphorbiaceae. Meniran termasuk terna semusim yang tumbuh tegak dengan tinggi 30-50 cm dan batangnya berwarna hijau pucat. Yang ke-13 adalah kumis kucing atau Orthosiphon spicatus. Tanaman kumis kucing biasanya dipakai oleh masyarakat untuk mengobati ginjal. Kumis kucing memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tanaman kumis kucing berasal dari keluarga Labiatae atau Lamiaceae. Kumis kucing ini termasuk terna tahunan dengan tumbuh tegak dengan ketinggian 50-150 cm. Batangnya berkayu dengan bentuk segi empat dan agak teratur. Sementara itu daunnya berbentuk elips atau memanjang. Kumis kucing memiliki bunga majemuk dalam tandan berwarna ungu pucat atau putih. Sedangkan buahnya termasuk buah kotak dengan bentuk bulat telur. Yang ke-14 adalah pulutan atau Urena lobata. Tanaman ini dapat mengobati sakit dada, sakit perut karena masuk angin. Ciri-cirinya adalah
Tanaman ini berasal dari keluarga Malvaceae atau kapas-kapasan. Sementara itu, habitusnya termasuk herba tegak berkayu dengan tinggi mencapai 3 meter. Tanaman ini tumbuh liar di area pertanian dengan kawasan tropis. Bunga ini bunga tunggal dengan memiliki 5 helai kelopak berwarna pink. Sementara itu pada daun ini termasuk daun tunggal yang tata letak daunnya adalah berseling dan tepi daunnya atau margo poli termasuk berlekuk seperti bentuk menjari. Yang ke-15 adalah senggani atau Melastoma candidum D. Don. Tanaman ini dipercaya masyarakat lokal untuk mengobati muntah-muntah dan sakit perut. Tanaman senggani ini termasuk dari keluarga Myrtales dengan habitus tegak setinggi setengah meter sampai 4 meter. Daun tunggal bersilang, bulat telur dengan ujung lancip. Bunga senggani berbentuk malai rata dengan jumlah bunga tiap malai 4-8 buah. Kemudian bunga senggani berwarna ungu kemerahan. Yang ke-16 adalah putri malu atau si kejut dengan nama latin Mimosa pudica. Putri malu biasa dimanfaatkan untuk obat kejang pada anak-anak. Tanaman putri malu berasal dari keluarga Fabaceae atau polong-polongan. Tanaman putri malu memiliki daun yang akan menutup saat disentuh, termasuk perdu pendek dengan daun majemuk menyirip ganda 2 yang sempurna. Sementara itu, bunga berbentuk bulat berwarna merah muda hingga ungu, dan buah putri malu berbentuk polong. Yang ke-17 adalah daun sendok atau Plantago mayor. Ciri-cirinya, tanaman ini dapat mengobati kencing berdarah. Yang kedua berasal dari keluarga Plantaginaceae, tumbuh tegak dengan tinggi 15-20 cm. Kemudian daunnya tunggal berbentuk seperti sendok. 18. Alang-alang atau Imperata cylindrica. Rumput yang satu ini biasa dimanfaatkan sebagai obat ginjal. Tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu merupakan rumput dengan daun yang tajam. Alang-alang ini berasal dari keluarga atau famili Poaceae. Tinggi rumput alang-alang biasanya 0,2 sampai 1,5 meter. Helaian daun rumput alang-alang berbentuk garis. Kemudian ciri berikutnya adalah karangan bunga. Karangan bunga dalam malai dengan 6 sampai 28 cm. Alang-alang memiliki anak bulir berambut panjang berwarna putih. Yang ke-19 adalah ciploan. Buah ciploan ini sekarang lagi ngetren. Kenapa? Karena buah ciploan sekarang sudah dapat mudah ditemui di berbagai swalayan terkenal dengan nama golden berry. Bahkan di Jakarta namanya ciploan ini bisa mencapai harga ratusan ribu per kilo. Ternyata
tanaman ciplokan dapat mengobati ginjal dan malaria. Ciri-cirinya adalah tanaman ciplokan berasal dari keluarga Solanaceae. Ciplokan memiliki habitus semak dengan tinggi sampai 1 meter. Batang ciplokan bercabang hijau, buahnya berwarna kuning. Buah ciplokan biasanya dibungkus dengan sangkap atau kerudung penutup buah. Gulma yang terakhir yang bermanfaat sebagai tanaman obat adalah tembelean atau tai ayam dengan nama latin Lantana camara. Tembelean secara tradisional dapat dipakai untuk mengobati muntah-muntah. Tembelean berasal dari keluarga Verbenaceae. Ia berasal dari wilayah tropis. Batang tembelean memiliki percabangan dengan tinggi setengah sampai 4 meter. Demikian 20 gulma yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Mudah-mudahan dalam video ini bisa membuka cakrawala kita. Tidak selamanya gulma merugikan, tetapi gulma itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan untuk membuat obat-obat tradisional. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.